Prioritas Surya Paloh amankan Menteri Nasdem di kabinet daripada pencapresan Anies. Kabar terbarunya ada dua. Pertama, Pak Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem, menemui Pak Jokowi diam-diam. Dan perwakilan Nasdem datang ke Sekber Gerindra PKB. Bukankah ini tanda-tanda nyata jika masa depan Pak Anies dalam Pilpres 2024 suram? Nasdem biar bagaimanapun dipimpin oleh Surya Paloh yang kita kenal bukan politikus ideologis, tetapi pengusaha yang menggunakan politik untuk kepentingan bisnis. Sebagai pengusaha, dia pasti ingin menang lah, karena itu berhubungan dengan kelanjutan bisnisnya di kemudian hari. Karena itu, buat Surya Paloh hanya ada dua pilihan. Pertama, Anies harus menang. Kedua, kalau Anies punya kemungkinan kalah, maka Nasdem harus berani menyeberang. Dan kalau Nasdem menyeberang, maka Demokrat dan PKS otomatis nggak bisa mencalonkan, karena nggak cukup suara buat mereka berdua. 3 bulan sudah sejak deklarasi Capres Anies Baswedan oleh Partai Nasdem. Kita sudah bisa melihat kalau hasilnya ternyata adem ayem aja. Gak ada perubahan dalam dukungan publik terhadap tokoh politik maupun partai. Dari hasil-hasil survei terbaru, suara Partai Nasdem masih segitu-segitu aja, di kisaran di bawah 5%. Kita juga sudah tahu capaian dari 3 bulan pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem, yang ternyata hasilnya nggak menggembirakan. Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Arifki Caniago menilai Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terlihat memprioritaskan lebih dulu untuk mempertahankan posisi Menteri Nasdem di Kabinet Pemerintahan Jokowi Ma'ruf daripada memikirkan Pilpres 2024. Penilaian itu didasari atas keputusan Surya Paloh berkunjung ke DPP Golkar daripada menemui segera pimpinan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera yang sudah memastikan dukungannya kepada bakal calon presiden Anies Baswedan. Arifki menilai Surya Paloh telah memperlihatkan kecerdikan berpolitik dengan menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Rabu, di mana menurut Arifki pertemuan kedua elit politik itu berhasil meredakan isu reshuffle kabinet yang sebelumnya diduga akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Februari 2023 atau bertepatan dengan Rabu Pon. Bila reshuffle urung dilakukan Jokowi, Arifki menyebut Nasdem mendapatkan dua keuntungan. Pertama, mereka masih dapat mengamankan 3 kursi menteri saat ini sampai pemerintahan Jokowi Ma'ruf selesai. Kedua, Nasdem menuai citra sebagai partai yang baik karena memiliki Anies Baswedan sebagai kandidat capres yang akan diusung. Arifki juga menilai Presiden Jokowi masih berat hati ditinggalkan oleh Partai Nasdem karena sejak awal 2014 lalu Nasdem merupakan partai kedua setelah PDIP yang mengusung Jokowi. Ketiga, pemerintahan Jokowi sudah berjalan 2 periode. Arifki melihat Nasdem menjadi partai yang paling mudah diajak kompromi oleh Jokowi. Adapun pengamat politik dari Universitas Andalas Najmuddin Rasul mengatakan deklarasi PKS untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres semakin memantapkan koalisi perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Najmuddin menambahkan saat ini koalisi perubahan tinggal duduk bersama untuk menyimpulkan nama yang akan diusung menjadi cawapres pendukung Anies. Ia melihat tidak tertutup juga kemungkinan bagi tokoh atau parpol lain bergabung dengan koalisi perubahan karena kandidat pesaing yakni KIB dan Koalisi Indonesia Raya belum juga memantapkan nama capres yang akan diusung. Begitu juga dengan PDIP yang saat ini belum mengerucutkan nama capres dan juga rekan koalisi. Ia pun menerangkan soal pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis 26 Januari pekan lalu. Surya menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Jokowi sekitar 1 jam 20 menit. Dalam pertemuan itu, kata Surya, tidak ada perubahan sikap dari Jokowi. Walaupun tidak mengetahui suasana batin Jokowi pada saat itu, Surya meyakini semuanya baik-baik saja. Surya Paloh bahkan mengakui bahwa segala kemungkinan masih dapat terjadi terkait koalisi untuk pemilihan presiden 2024, termasuk kemungkinan Partai Nasdem bergabung dengan KIB bersama Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan.